Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, pecinta tahlilan, pecinta salawatan, pecinta manakiban, dan juga pecinta molimo, maulid, manakib, mauidhoh, mangan, mulai. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai tahlilan. Akhir-akhir ini tiba-tiba tahlilan diramaikan kembali. Ada yang mengatakan melakukan tahlilan berarti melakukan kemaksiatan, melakukan bid'ah. Ketika kita menjalankannya berarti kita sedang melaksanakan kemusyrikan, dosa, dan lain sebagainya. Pokoknya itu dilarang oleh agama. Apakah memang betul demikian tahlilan yang selama ini kita lakukan? Baik, kita cross check. Ada fakta yang perlu kita ketahui mengenai tahlilan. Di antaranya adalah pengertian bahwa tahlilan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengirim doa kepada ahli kubur atau mayit, orang yang sudah meninggal. Kita membacakan kalimat-kalimat thayyibat, membaca Al-Quran, membaca tahlil, tahmid, tasbih, dan lain sebagainya. Semuanya itu dikhususkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Begitu juga sedekah. Biasanya orang yang ingin kirim doa kepada orang yang sudah meninggal, pihak keluarga dari orang yang sudah meninggal itu akan mengundang keluarga, mengundang tetangga sekitar, mengundang teman-temannya untuk berkumpul di satu majelis, dan di sana bersama-sama membaca Al-Quran, membaca kalimah-kalimah thayyibah, dan juga ada sedekah di sana diberikan kepada sanak saudara, famili, keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Yang mana semuanya itu tujuannya pahalanya ditransferkan kepada ahli kubur atau orang yang sudah meninggal. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua. Karena biasanya keluarga yang sudah meninggal itu kalau nggak orang tua ya mbah atau cicit, paman, dan seterusnya, dan semuanya itu dikirimi doa. Kalau dalam istilahnya ada, bukan istilah tahlilan saja, tapi kirim doa, itu yang perlu dicatat. Nah, ketika kita sudah mengetahui bagaimana tahlilan itu, bagaimana prosesnya, maka perlu kita tahu bahwasannya ada 3 hal yang perlu kita bahas dalam video ini, yakni mengenai bagaimana hukum mentransfer pahala dari membaca Al-Quran, membaca kalimah-kalimah thayyibah, kemudian membaca tahmid, tahlil, dan lain sebagainya ditujukan kepada mayit. Itu bagaimana hukumnya? Nanti kita akan tampilkan takbirnya. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum dari mengkhususkan hari untuk mengirim doa kepada si mayit atau mendoakan orang yang sudah meninggal. Apakah diperbolehkan dalam syariat? Karena itu adalah salah satu fakta yang ada di dalam tahlilan. Kemudian yang ketiga, sedekah yang diberikan ketika tahlilan itu apakah betul-betul akan sampai kepada ahli mayit atau orang yang sudah meninggal itu yang kita kirimi ataupun tidak. Nah, di sini kita akan bahas. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pahala dari membaca Al-Quran, membaca kalimah-kalimah thayyibah yang pahalanya ditujukan kepada orang yang sudah meninggal. Apakah itu dibenarkan dalam Islam atau tidak? Baik, yang pertama kita akan sampaikan ada kalangan ulama dari madhab Hanafi, dari madhab Maliki, dari madhab Syafi'i, dari madhab Ibnu Hambal. Yang keempat-empatnya ini adalah meyakini bahwasannya mentransfer pahala atau kirim doa kepada mayit, baik itu pahala membaca Al-Quran, membaca kalimah-kalimah thayyibah, itu hukumnya diperbolehkan dan pahalanya sampai. Pendapat ini disampaikan oleh Syekh Az-Zailai dari madhab Hanafi dengan redaksi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Annal insana lahu ayyaj'ala thawaba amalihi li ghairihi
inda ahli sunnati wal jama'ati sholatan kana au sauman au hajjan au shadaqatan au qira'ata qur'anin awil adhkara ila ghairi dhalika min jami'i anwa'il birri wa yasiru dhalika ilal mayyiti wa yanfa'uhu. Yang artinya bahwa seseorang diperbolehkan menjadikan pahala amalnya untuk orang lain menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik berupa sholat, puasa, haji, sedekah, bacaan Al-Quran, zikir atau sebagainya, berupa semua jenis amal baik. Pahala itu sampai kepada mayit dan bermanfaat baginya. Ini disampaikan oleh Syekh Utsman bin Ali Az-Zailai dalam kitab Tabyinul Haqaiq Syarah Kanzud Haqaiq, juz 5 halaman 131. Nah, untuk kemudian yang kedua kita ambil dari kitab Syekh Ad-Dasuki, kitabnya Syekh Ad-Dasuki dari madhab Maliki. Bagaimana redaksinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qara'a ar-rajulu wa ahda thawaba qira'atihi lil mayyiti jaza dzalika wa hasala lil mayyiti ajruhu. Jika seseorang membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada mayit, maka hal itu diperbolehkan dan pahala bacaannya sampai kepada mayit. Hal ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuki dalam kitab Hasyiatud Dasuki ala Syarhil Kabir, juz 4 halaman 173. Pendapat yang ketiga disampaikan oleh salah satu imam besar dari madhab Imam Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' yang sangat fenomenal itu. Redaksinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu lizairi ayusalima 'alal maqabir wa yad'u liman yazuruhu wa li jami'i ahli al-maqbarati. Wal afdalu ayyakuna assalamu wa du'a'u bima thabata fil hadithi wa yustahabbu ayyaqra'a minal qur'ani ma tayassara wa yad'u lahum aqibaha. Dan disunahkan bagi peziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur serta mendoakan mayit yang diziarahi dan semua penghuni kubur. Salam serta doa lebih diutamakan menggunakan apa yang sudah ditetapkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu pula disunahkan membaca apa yang mudah dari Al-Quran dan berdoa untuk mereka setelahnya. Pendapat yang keempat ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Qudamah dari madhab Hambali dengan redaksi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu kurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha lil mayyiti al-muslimi nafa'ahu dzalik insyaallah. Amma du'a'u wal istighfaru was shadaqatu wa ada'ul wajibati fala a'lamu fihi khilafan. Dan apapun ibadah yang dia kerjakan serta dia hadiahkan pahalanya kepada mayit muslim akan memberi manfaat untuknya insya Allah. Adapun doa, istighfar, sedekah dan pelaksanaan kewajiban, maka saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat akan kebolehannya maksudnya ya. Ini di dalam kitabnya Syekh Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah dalam kitab Al-Mughni juz 5 halaman 79. Nah, jadi dari kalangan 4 madhab sendiri menghadiahkan pahala kepada mayit, mentransfer pahala membaca Al-Quran, baca kalimat thayyibah dan lain sebagainya, itu hukumnya diperbolehkan dan memang sampai kepada ahli kubur kita yang kita kirimi doa itu. Nah, sekarang kalau kurang puas, ini kita tambah dari Ibnu Taimiyah, dari kelompok mereka yang mereka idam-idamkan jadi kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qira'atu was shadaqatu wa ghairuhuma min a'malil birri fala niza'a baina ulama'i sunnati wal jama'ati ila akhirih ya. Silahkan dibaca sendiri yang artinya dan adapun bacaan, sedekah dan sebagainya berupa amal-amal kebaikan, maka tidak ada perselisihan di antara para ulama ahlu sunnah wal jamaah akan sampainya pahala ibadah harta seperti sedekah dan pembebasan atau memerdekakan budak, sebagaimana sampai kepada mayit juga pahala doa, istighfar, sholat jenazah dan doa di samping kuburannya. Para ulama
Para ulama berbeda pendapat soal sampainya pahala amal jasmani seperti puasa, sholat, dan bacaan. Menurut pendapat yang benar, semua amal itu sampai kepada mayit. Ini disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah atau terkenal dengan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa juz 24 halaman 366. Nah, jadi ada pendapat yang sangat bagus sekali yang perlu kita terima dari kalangan 4 madhab, baik itu Maliki, Syafi'i, Hanafi maupun Ibnu Hambal. Keempat-empat madhab ini menyatakan bahwasanya pahalanya tetap sampai. Bahkan sampai Ibnu Taimiyah pun menyatakan pahalanya sampai. Nah, ada memang satu ulama yang menyatakan, tapi dari madhab Maliki, yang menyatakan bahwasanya pahalanya tidak sampai, makanya tidak boleh dilakukan. Pendapat ini disampaikan oleh beliau Syekh Ad-Dasuki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fit tawdihi fi babil haji. Al-madhabu annal qira'ata la tasilu lil mayyiti hakahu al-Qarafiyu fi qawaidihi wa Syekh Ibnu Abi Jamrah. Penulis kitab At-Tawdih berkata dalam kitab At-Tawdih bab haji, pendapat yang diikuti dalam madhab Maliki adalah bahwa pahala bacaan tidak sampai kepada mayit. Pendapat ini diceritakan oleh Syekh Qarafi dalam kitab Qawaidnya dan Syekh Ibnu Abi Jamrah. Hal ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuki di dalam kitab Hasyiatud Dasuki ala Syarhil Kabir juz 4 halaman 173. Silahkan dicek kalau tidak percaya. Nah, jadi ada perkhilafan ya sahabat ya, tetapi kebanyakan madhab 4 bahkan Ibnu Taimiyah itu membolehkan. Jadi tidak ada alasan untuk kita membid'ahkan ataupun malah menganggap perbuatan kita tahlilan ini sebagai kemaksiatan. Itu malah tidak ada dasarnya ya toh. Nah, oke, sudah selesai ya mengenai transfer pahala. Jadi mentransfer pahala itu hukumnya memang ada khilaf, tapi kebanyakan para ulama menyatakan hukumnya diperbolehkan dan transfer pahalanya tetap sampai. Kemudian masalah yang kedua yang timbul dalam masalah tahlilan ini biasanya yang diperdebatkan adalah mengenai pengkhususan pembacaan doa, pembacaan Al-Quran, pembacaan kalimah-kalimah thayyibah pada hari tertentu. Apakah boleh mengkhususkan hari tertentu untuk mengirim doa? Kenapa tidak setiap hari atau bagaimana? Ternyata di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba'in kulla sabtin masyan wa raqiban wa kana Abdullah radhiyallahu anhuma yaf'aluhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki dan berkendara. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga selalu melakukannya. Nah, dalam kitab Fathul Barinya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan dengan tegas bahwasannya mengkhususkan hari untuk melakukan ibadah atau kirim-kirim doa seperti yang kita lakukan, baik itu dari 1 hari, 2 hari, 3 sampai 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, 1000 hari dan lain sebagainya, mengkhususkan seperti itu. Ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan dengan tegas akan kebolehannya. Ini di dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 197. Silahkan dicek. Itu adalah hadis sahih ya, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjutkan permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai sedekah. Jadi di dalam tahlilan itu ada yang namanya sedekah. Sedekahnya ini pahalanya ditransferkan kepada orang yang sudah meninggal. Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Tentu saja kita akan membuka hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Anna rajulan atan Nabiyya SAW faqala ya Rasulullah inna ummi
uftulitat nafsaha walam tusi wa adunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am, yang artinya seseorang mendatangi Nabi Muhammad SAW lalu ia berkata, "Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan tiba-tiba dan belum berwasiat. Saya rasa seandainya sebelum meninggal dia sempat berbicara, dia akan bersedekah. Apakah dia mendapatkan pahala jika saya bersedekah untuknya?" Rasulullah bersabda, "Ya." Dalam kitab Syarah Nawawi lil Muslim atau Al-Minhaj Syarhul Muslim yang dikarang oleh Imam Nawawi, beliau menegaskan bahwasannya hadis ini menunjukkan bahwa sedekah yang kita lakukan kemudian pahalanya kita khususkan kepada orang yang sudah meninggal, itu pahalanya sampai. Artinya sedekah kita, pahala kita akan diberikan oleh orang yang sudah meninggal. Ini di dalam kitabnya Imam Nawawi Syarah Muslim juz 7 halaman 90. Silahkan dicek. Jadi hadis-hadisnya sangat sahih sekali. Nah sahabat, ketika kita sudah melihat fakta-fakta hadis, fakta-fakta apa yang telah disampaikan oleh para ulama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, apakah kita masih menganggap bahwa tahlilan yang kita lakukan selama ini adalah sebuah bid'ah, sebuah dosa, sebuah kemusyrikan, ataupun sebuah yang dolal? Pokoknya kalau kita melakukan tahlilan nanti masuk neraka. Maka tidak ada dasar untuk mengatakan seperti itu. Ternyata apa yang selama ini kita lakukan ada dasarnya, ada landasannya. Jadi kalau Anda tidak mau tahlilan, ya silahkan, tapi jangan mencela ataupun mengklaim salah kepada orang lain, karena belum tentu Anda juga adalah orang yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.